Saudara, kemarin kita sudah selesai dengan Kejadian pasal yang ke-23 tentang Sarah mati dan dikuburkan. Jadi istri Abraham mati dan Abraham menangis ya, dan akhirnya istrinya boleh mendapat tempat penguburan karena Abraham membeli sebidang tanah ya dari orang Het di tengah-tengah kelompok orang asing ya. Abraham adalah orang asing di sana, tetapi Tuhan memberi anugerah dan kasih karunia sehingga Abraham boleh memiliki tanah untuk pekuburan keluarganya. Ya, kalau orang itu disertai Tuhan maka segalanya akan dimudahkan, saudara. Makanya jadilah orang yang ya disertai Tuhan. Baik, kita akan masuk sekarang ya Kejadian pasal 24. Judul perikopnya adalah Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Wow, saudara ya. Ini yang dibilang luar biasa ya, tua, takut Tuhan, diberkati, berkenan, kaya raya. Ini Abraham ini. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ya, dalam segala hal, saudara, enggak tanggung-tanggung. Tuhan memberkati Abraham di dalam segala hal. Ya, kita lihat saudara, ketika Tuhan itu yang menyertai maka luar biasa ya penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Ayat yang kedua, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah ya, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku berdiam. Sekalipun Abraham berdiam di tengah-tengah bangsa yang bukan sukunya, tapi Abraham tidak terpengaruh dengan cara hidup mereka. Alkitab berkata, orang-orang di sana sangat mengasihi Abraham. Tetapi Abraham itu tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga dia tidak mau anaknya menikah dengan orang-orang Kanaan yang tidak takut akan Allah itu. Sehingga dia memanggil hambanya yang tua yang dipercayakan semua hartanya. Dia menyuruh hambanya itu bersumpah atas nama Tuhan bahwa ya, dia tidak akan membiarkan Ishak menikah dengan perempuan Kanaan. Ya, di antara perempuan Kanaan di tempat di mana dia berdiam, saudara. Abraham sangat menjunjung tinggi rasa takut akan Tuhan, karena itu dia juga mau anaknya mengalami janji dan berkat Tuhan untuk menikah juga dengan orang yang takut akan Tuhan, bukan dari perempuan Kanaan. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Ya, haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Ya, jadi hambanya ini berkata kepada Abraham ya, jadi kalau dia disuruh pergi mencarikan perempuan yang dari negeri lain, apakah perempuan itu mau mengikuti dia, saudara? Atau ya, dia kasih pilihan kepada Abraham, atau aku harus membawa Ishak anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku berasal, dari kampungnya sendiri, dari tanah kelahiran Abraham sendiri. Ayat yang kelima, lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ya, keluar ya, atau aku harus membawa anakmu keluar dari negeri ini ya, untuk ke negeri kembali dari mana tuanku keluar. Dia bertanya kepada Abraham. Ya, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku.
Ya, jadi saudara, Abraham mau supaya hambanya ini mencarikan Ishak, seorang istri yang dari sukunya, tetapi hambanya ini tidak yakin ya. Ketika Abraham meminta agar Ishak menikah dengan seorang dari ya kampung halamannya atau lingkungan keluarganya. Namun hal ini ya merupakan praktek yang umum dan diterima pada zaman itu memang ya, karena ya keluarga berkeluarga menikah lalu dipertemukan oleh orang tua yang mempunyai keuntungan tambahan ya ini untuk menghindari perkawinan campur dengan lingkungan orang kafir ya, karena itu Abraham tidak mau anaknya menikah dengan perempuan Kanaan. Istri dari anak laki-laki biasanya dipilih oleh orang tuanya ya, itu adalah ya kebiasaan pada zaman itu ya bagi seorang perempuan untuk menikah pada awal masa remajanya ya, dan meskipun Ribka kemungkinan lebih tua justru dari ya Ishak, saudara. Dan di sini dikatakan penting ya bagi Abraham untuk tahu siapa jodoh anaknya, saudara. Kita berdoa hari-hari ini para orang tua supaya anak-anak kita dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan, tidak salah menikah sehingga rumah tangga mereka bisa menjadi rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan ya, bukan sebaliknya, saudara. Dan Abraham ingin ya Ishak itu tinggal di Kanaan, namun ia tidak ingin Ishak menikah dengan gadis Kanaan. Ketika hambanya berkata, atau Ishak saya bawa pulang kembali ke kampung halaman keluargamu supaya dia dapat jodoh di sana, Abraham bilang tidak, sekali-kali jangan engkau bawa Ishak kembali ke sana. Ya, jadi Abraham ingin Ishak tetap tinggal di Kanaan, tapi jangan menikah dengan orang Kanaan. Ini berbeda dengan cara Hagar memilih istri bagi Ismail, saudara ya. Ya, itu ada di 21 ini kayaknya di Kejadian 21 ayat 21 yang lalu, yang membuat Ishak tinggal dan menikah dengan perempuan dari Kanaan tentu akan lebih mudah, tetapi Abraham mentaati Allah baik dalam soal siapapun maupun dalam soal ya di mana Ishak tinggal, tetapi dengan siapa Ishak menikah itu penting bagi Abraham. Ya, biarlah saudara kita juga menjadi orang tua yang menggiring anak-anak kita untuk sungguh-sungguh mencari jodoh mereka yang takut akan Tuhan supaya hidup mereka juga diberkati. Abraham berkata kepada ya hambanya, Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku keluar dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, yang telah berfirman bahwa akan menjadikan keturunanmu itu menjadi berkat ya, Abraham bilang dia juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana, saudara. Ketika hambanya itu ragu apakah akan ada perempuan yang mengikuti dia, Abraham meyakinkan bahwa ada malaikat yang akan menuntun langkah-langkahmu, jalan saja. Orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, dia percaya bahwa Tuhanlah yang akan turut bekerja bagi kebaikan. Ya, ayat yang ke-8, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Abraham bilang kalau memang tidak ada wanita yang mau ikut ke sini, ya sudah, maka kamu bebas dari sumpahmu, tetapi jangan sekali-kali Ishak kamu bawa ke sana. Ayat yang ke-9, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu, saudara ya. Ayat yang ke-10, kemudian hamba itu ya firman Tuhan berkata mengambil seekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Tadi kita sudah membaca Nahor itu adalah saudaranya Abraham dan Ribka itu adalah keturunannya Nahor ya. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan keluar untuk menimba air, ayat 12, lalu berkatalah ia, ya Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham.
Hambanya juga berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan, Engkau memberkati usaha hamba-Mu ini untuk membawakan bagi anak Abraham itu jodoh bagi Ishak, dan Tuhan kiranya Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Dia berdoa, saudara, ya. Dan akhirnya di sana dikatakan, di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Ya, jadi saudara, di situ kita tahu bersama, ya, pada sore hari wanita-wanita itu, perempuan-perempuan di sana akan keluar untuk mengambil air. Sumur itu adalah sumber utama bagi kehidupan di seluruh desa. Biasanya itu terletak di luar kota di tepi jalan utama, ya, dan banyak orang harus berjalan 1 mil bahkan lebih untuk mengambil air mereka, karena di sana itu air, ya, susah, saudara. Mereka hanya dapat memakai sebanyak yang dapat mereka bawa pulang. Para petani dan gembala juga akan datang, ya, dari ladang-ladang yang dekat untuk mengambil air bagi binatang-binatang mereka. Sumur adalah tempat yang baik untuk bertemu dengan teman-teman, ya, atau bercengkrama dengan teman-teman lama. Ribka biasanya pergi ke sumur 2 kali sehari untuk mengambil air bagi keluarganya. Ya, karena belum ada mall, saudara, zaman itu, ya. Jadi perempuan-perempuannya itu ketemunya di sumur, ya. Karena di sana banyak orang datang menimba air untuk keperluan hidup mereka. Dan Ribka ini sehari 2 kali dia datang menimba air. Jadi Ribka ini juga tipe perempuan yang luar biasa, mau disuruh nimba air. Coba kalau wanita-wanita zaman sekarang suruh ke sumur, skincare-nya, ya, terbakar matahari lah, kukunya rusak lah, ya. Makanya juga bagi para ibu-ibu, ya, bagi para orang tua, carikan jodoh anakmu itu yang mau bekerja, ya. Seperti Ribka, dia 2 kali sehari pergi ke sumur ambil air buat keluarganya. Yang perempuan-perempuan muda sekarang yang mendengar ini, bertobatlah, ya. Jadi engkau harus turun ke dapur, karena itulah sudah takdir, ya, wanita untuk, ya, memelihara kehidupan keluarganya. Lalu hamba Abraham ini meminta tuntunan Tuhan dalam menjalankan tugas yang sangat berat bagi, ya, dia untuk melakukan apa yang Abraham mau. Jadi jelaslah, saudara, bagi Eliezer ini, ya, dia telah banyak belajar dari Abraham tentang iman dan tentang Allah, ya. Dia telah banyak belajar dari Abraham tuannya itu, karena Eliezer ini hamba yang paling tua. Ya, apa yang dapat ia pelajari, ya, dari kehidupan Abraham, ya, bahkan, ya, dari kehidupan Abraham, dia sungguh-sungguh belajar tentang mengenal Tuhan, beriman kepada Tuhan. Saudara, ya, apakah juga dari hidup kita orang akan banyak mengambil pelajaran? Ya, kalau kita ini hidup sungguh-sungguh berdampak, ya, maka hidup kita pun akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seperti Abraham, ya, hambanya, budaknya belajar tentang iman dari Abraham. Sehingga ketika dia diberi pekerjaan, dia pun mengandalkan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, saudara, ya. Dia meminta tuntunan Tuhan. Dan akhirnya dia menunggu, saudara, di sana ketika orang datang ke sumur, ya. Dia berdoa, ayat 12, berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, ya, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Lucu, saudara, dia berdoa, dia nggak bilang Allah Tuhanku, tidak. Dia bilang ya Allah, ya. Dia kata-katanya di sana, perhatikan. Lalu ia berkata, Tuhan Allah tuanku Abraham. Jadi luar biasa kehidupan Abraham telah mengimpartasikan iman kepada budaknya ini, saudara. Dia ketika mau melakukan tugas, dia berdoa meminta penyertaan Tuhan agar, ya, apa yang Abraham rindukan itu boleh tercapai lewat apa yang dia kerjakan. Ayat 13, di sini aku berdiri, dia berkata, dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah.
dan unta-untamu juga minum. Akan kuberi minum, maka dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Saudara, bujangnya ini berdoa. Ya, dia bilang, Tuhan, aku akan minta tanda dia, saudara. Kalau ada gadis yang aku katakan, ya, tolong miringkan buyungmu, ya, tempat airnya itu, supaya aku boleh minum. Dan dia bilang, kalau gadis itu berkata, minumlah, bahkan onta-ontamu juga akan aku beri minum, maka itulah yang akan menjadi jodoh bagi Ishak. Jadi dia minta peneguhan dari Tuhan, saudara, ya. Apakah boleh hamba Abraham meminta dari Allah, ya, suatu tanda yang demikian spesifik? Ya, tanda yang ia minta itu, ya, sedikit berbeda dengan yang biasanya, saudara. Jadi saudara, kalau kita melihat bahwa dia mencari gadis yang pertama rajin, mau ke sumur tentunya, yang kedua ramah dan perhatian. Ketika dia minta minum bagi dirinya, maka gadis itu harus menjawab, onta-ontamu pun akan aku beri minum. Ini kan berarti luar biasa, onta aja dia perhatikan. Makanya dia meminta yang seperti itu, ya, spesifik, saudara. Keramah tamahan pada zaman ini, ya, pada zaman itu mengharuskan para wanita yang berada di sumur memberikan air kepada musafir yang sedang letih, tetapi tidak untuk binatangnya, ya. Jadi pada zaman itu mungkin mereka memberi minum, tapi enggak untuk binatang, cuma buat orang saja. Eliezer hanya meminta Allah menunjukkan kepadanya seorang wanita yang sikapnya mau melayani, seorang yang mau melakukan bahkan melampaui yang diharapkan. Sebuah tawaran untuk apa yang diharapkan bahkan, ya. Untuk memberi minum kepada unta-untanya, ia akan merupakan satu indikasi dari sikap yang demikian. Eliezer tidak meminta seorang wanita yang cantik atau kaya, tapi dia mengetahui pentingnya menemukan wanita dengan hati yang benar, ya, dan dia meminta pertolongan Tuhan untuk menyatakan hal itu. Abraham menyuruh hambanya Eliezer untuk mencarikan anaknya Ishak jodoh dari, ya, wanita yang ada di kampung halamannya. Lalu Eliezer sang hamba ini, karena dia sudah belajar iman dari tuannya Abraham, dia mempraktikkan itu, saudara. Dan terakhir, ya, dia berkata, kalau ada seorang wanita di sumur ini yang mau memberikan aku minum dan juga memberi minum domba-dombaku, maka dialah yang akan menjadi jodoh bagi anaknya Abraham. Kiranya Tuhan menolong aku supaya Tuhan menyatakan kasih setianya kepada Abraham tuanku. Itu doa dari Eliezer, saudara, ya. Dan dia berkata, ya, kalau ada orang yang memberi minum juga kepada onta-ontaku, maka dialah wanita itu. Lalu di sana dikatakan, ya, ayat yang ke-21, dan orang itu mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Kemarin kita sudah sampai di maaf ya saudara, di Kejadian, ya. Jadi Kejadian pasal 15 dari 14. Kiranya terjadilah begini anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan onta-ontamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Ayat yang ke-15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor. Ya, istrinya Nahor, saudara Abraham. Ya, dikatakan di sana Ribka datang. Ribka itu anaknya Nahor, ya, yang dilahirkan oleh Milka, dan Nahor itu adalah saudaranya Abraham.
Buyungnya dibawa di atas bahunya. Ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ayat 18, jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-ontamu juga kutimba air supaya semuanya puas minum. Kemudian dia segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua onta-onta orang itu. Saudara, kita melihat di sini Ribka ini seorang wanita yang bukan hanya cantik secara fisik, saudara, tapi juga dia memiliki kecantikan batiniah. Jangan hanya mengejar kecantikan fisik saja, terutama bagi anak-anak muda hari-hari ini ya. Banyak yang sibuk dengan skincare biar tambah putih, tambah ini, tambah itu. Tapi sayang ya, tidak banyak yang mengingat untuk mempercantik manusia batiniahnya ya, agar Tuhan itu bisa melihat yang terbaik dari hidupmu dan dia juga memberikan jodoh yang terbaik. Lalu ya, Ribka ini menawarkan, baik, aku juga akan menimba air bagi onta-ontamu supaya mereka juga minum sampai puas ya. Ayat 21, dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Kata dari Eliezer ini, saudara. Ya, setelah onta-onta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal ya, 10 sikal emas beratnya. 23, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka, ya, yang melahirkannya bagi Nahor. Jadi ayahnya dia namanya Betuel. Betuel itu ayahnya Nahor, saudara. Jadi ini cucunya Nahor, Ribka ini ya. Nahor itu saudaranya Abraham. Ya, lalu ketika itu Eliezer bertanya, ya, adakah di rumahmu tempat untuk menginap? Ya, anak siapakah kamu? Dia menjawab, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Ayat 25, lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan, unta banyak kepada kami, tempat bermalam pun ada. Ayat 26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Jadi bukan secara kebetulan Abraham rindu supaya Ishak memiliki memiliki istri dari ya kaum keluarganya ya, dan ternyata benar Tuhan mempertemukan Eliezer dengan Ribka. Ayat 28, berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya, yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku, ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping onta-ontanya di dekat mata air itu, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk onta-ontamu.
Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannyalah pelana onta-onta, diberikan jerami dan makanan kepada onta-onta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silahkan." Jadi akhirnya Eliezer nginap di rumahnya Ribka, disambut oleh keluarganya dan juga kakak laki-lakinya Laban, saudara. Lalu dia dipersilakan untuk makan. Dia berkata, "Aku akan menyampaikan pesan ini dan tidak akan makan sebelum aku memberitahukan." Ayat 34, lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham, dan Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, ya, dan unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sudah tua. Sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya." 37, tuanku itu telah mengambil sumpahku, "Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." 39, jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dari rumah ayahku." Jadi saudara, dia cerita bahwa aku ini budaknya Abraham. Dan aku tuh disuruh untuk mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Ya, dan aku terikat sumpah dengan Abraham, tetapi Tuhan pasti akan menolong. Ya, ayat 41, "Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu." Jadi Abraham bilang, "Yang penting kamu berangkat dulu. Kalau kamu tidak menemukan perempuan itu di sana, ya sudah kamu pulang, tapi sumpahmu sudah lepas daripadamu, tidak ada beban lagi." Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, "Tuhan Allah, ya Tuhan Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat berhasil perjalananku." Ya, kata Eliezer, saudara, dia meminta agar Tuhan membuat perjalanannya itu berhasil. Dia mencari jodoh buat Ishak. Dia ceritakan bahwa dia berdoa, ya, agar Tuhan membuat perjalanannya itu berhasil. 43, di sini aku berdiri, dikatakan, ya. Di dekat mata air ini kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, "Tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Dan ia menjawab, "Minumlah, dan untuk onta-ontamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya akan menjadi istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu." Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air lalu menimba. Kataku kepadanya, "Tolong berikan aku minum." Segeralah ia menurunkan buyungnya itu lalu di atas bahunya serta berkata, "Minumlah, dan onta-ontamu juga akan kuberi minum." Lalu aku minum dan onta-onta itu juga diberinya minum. Dan sesudah itu dia bertanya, "Anak siapakah engkau?" Ya, lalu Ribka menjawab, "Ya, anak dari Betuel, anak Nahor." Lalu dipakaikan anting-anting, ya, dan juga dipakaikan ya gelang. Ayat 48, kemudian berlututlah ya aku sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham. Saudara perhatikan, ya, akhirnya bujangnya Abraham yang tadinya dia berkata, ya
tadinya dia kan berdoa dengan Tuhan Allah Abraham. Dia nggak berkata Tuhan Allahku, ya, karena dia melihat tanda itu digenapi. Akhirnya dia mengalami pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan. Dia berkata, akhirnya dia sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Ya saudara, luar biasa lewat kehidupan Abraham, ya, bahkan ya hambanya pun, budaknya pun boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Akhirnya dia menyembah Tuhan, ya. Lalu dikatakan di sana, jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Ayat 50, lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia, ya, dia menyembah lagi saudara kepada Tuhan, ya, sampai ke tanah, ya, menyembah Tuhan. Lalu di sana dikatakan, kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya. Diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Saudara, kita melihat akhirnya Eliezer juga mengalami Tuhan secara pribadi. Dan akhirnya ya Laban dan juga Betuel ayah Ribka memperbolehkan dia, dan mereka yakin dan berkata, ini pasti karena Tuhan, tidak mungkin kami akan menolak apa yang sudah digariskan Tuhan. Ya, bawalah Ribka untuk menikah dengan anak Abraham, ya, dan kita lihat saudara, kalau memang Tuhan yang berkehendak, ya, semua pasti terjadi. Jalannya itu indah, dibukakan Tuhan, dan tidak ada satupun yang mustahil. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berharap bahwa kemurahan Tuhan itu akan terus melingkupi hidup kita dan akan terus mengikuti kita. Mari kita merenungkan firman ini saudara. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah kurang cara untuk menyatakan kehendak-Mu. Seperti kisah dari Eliezer, seorang hamba Abraham yang disuruh untuk mencari jodoh bagi Ishak anak Abraham. Ketika dia mengalir bersama Tuhan, dituntun oleh Tuhan, maka semua rencana Tuhan tergenapi sempurna. Kami juga berdoa buat anak-anak kami. Tuhan, berikan anak-anak kami jodoh yang terbaik dari Tuhan, supaya mereka juga boleh melihat kemuliaan Tuhan atas hidup mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah anugerah-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami. Semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.